Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 10 September 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat perlintasan dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kita langsung saja untuk melihat aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan di bagian sisi sebelah kiri trek lurus. Nah, di sini sudah dilakukan lapisan prime coat. Ini artinya akan dilanjutkan untuk penyambungan di bagian outer surface road yang berada di sisi kiri tikungan ke-17 menuju ke trek lurus ini. Nanti jalur tersebut akan terhubung ke bagian belakang ya, ke jalur provinsi yang ada di sebelah utara sana. Ya, di sini sudah disiapkan semua untuk alat tandem maupun pneumatic tire roller akan melakukan pemadatan nanti setelah dilakukan pengaspalan. Ini sudah persiapan kalau kita perhatikan. Nah, ini ya. Jadi sebentar lagi tentunya akan dilanjutkan untuk pengaspalan. Alat finisher sudah standby di sini untuk melanjutkan dari aktivitas pada siang hari ini ya. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan dari jalur pit lane menuju ke outer surface road ini akan tersambung, nanti akan menyatu jadi satu kalau kita perhatikan. Nanti jalur tersebut akan langsung terhubung ke belakang sana. Ya, seperti itu ya. Di sana juga sudah dilakukan lapisan prime coat. Tinggal di tengah itu akan dilanjutkan juga supaya bisa terkoneksi semuanya di bagian sisi sebelah kiri. Nanti akan langsung menuju ke belakang sana. Ya, kita lanjut di bagian race control di depan kita ini untuk hasil pengerjaan atau pengerjaan yang masih terus dilakukan, tahap finishing tentunya. Dan kabar baik juga untuk hari ini sudah datang semuanya ya, untuk air conditioning atau AC-AC yang akan dipasang di sini di bagian race control. Pengecatan juga masih terus berlanjut sampai siang hari ini, bisa kita perhatikan bersama-sama. Begitu juga untuk penempatan di bagian bak air di sana sudah ditaruh ya di posisinya. Nah, begitu juga untuk kabel-kabel telah dilakukan pemasangan di atas sana. Nanti AC-AC tersebut akan dipasang atau ditaruh di bagian lantai atas tersebut. Ya, jadi menjelang Event World Superbike Indonesian Tourism Development Corporation atau JDC ya, terus melakukan pengerjaan, terus difokuskan di bagian fasilitas pendukung, di mana BUMN, pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok NTB fokus menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung jalan kawasan khusus Mandalika ini ya. Rencananya event World Superbike akan digelar pada tanggal 12 sampai 14 November ini tentunya. Fasilitas pendukung tersebut antara lain ya, terowongan atau tunnel, race control, pit building, medical center dan helipad, ujar Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro dalam keterangannya ya, untuk menyelesaikan di pengerjaan yang ada. Dan di sini juga bisa kita perhatikan untuk penaruhan di bagian beton gebrok pit wall ternyata sudah dijajarkan ini menuju ke bagian depan race control. Kalau kita perhatikan dari tadi pagi pengerjaannya masih terus dilanjutkan ya untuk peletakan di bagian dinding pit wall ini. Nah, jadi ini hasilnya cukup lumayan pada siang hari ini kita pantau bersama-sama. Nanti setelah dipasang semuanya untuk di bagian dinding tersebut akan dilakukan untuk pemasangan kerangka yang dilakukan di depan itu ya. Kita akan perhatikan juga untuk hasil dari pemasangan dinding pagar pembatas. Nah, seperti ini. Ini sudah disiapkan di bagian sisi kiri untuk pagar pembatas pit wall yang sudah disiapkan, akan segera diletakkan ini. Kita tunggu saja untuk progresnya.
Ya, untuk pemasangan pagar pembatas pit wall ini sudah lumayan panjang kalau kita perhatikan. Dan kita akan perhatikan juga di bagian belakang pit wall ini. Nah, itu ada bentuk kerangka-kerangka yang akan membatasi nanti supaya para kru yang berada di depan ini tidak menginjak rumput di belakang. Karena memang di sini juga sudah disediakan tempat mereka atau jalan masuk menuju ke bagian belakang pit wall ini. Nah, di depan ini juga ada ya. Nanti para kru tersebut akan masuk ke sini untuk mensupport para pembalap mereka yang lagi balapan di lintasan sirkuit Mandalika ini. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk pembangunan terus dikerjakan ya. Ini memang siang hari kita ambil, ini sudah mau jam istirahat karena kita mau sholat Jumat dulu ya. Jadi setelah itu akan lanjut nanti pengaspalan maupun pengerjaan lanjutan, yaitu pemasangan kerangka atau pagar pembatas yang ada di bagian pit wall ini. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat kondisi yang ada di trek lurus menuju tikungan pertama. Tapi seperti biasa kita akan melihat dulu untuk hasil pengerjaan atau progres pengerjaan yang masih berlangsung di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Sampai saat ini untuk pengerjaan di bagian kerangka atas terus dilakukan, baik di bagian sisi kanan maupun kiri. Untuk atapnya masih difokuskan di sini. Ya, ini dia tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Ya, jadi pengerjaannya sampai siang hari ini bisa kita lihat berapa kejam, banyak sekali di sana ya. Untuk melanjutkan dari pemasangan kerangka atas di bagian sebelah kanan ini, dua atap sudah kerangka atap sudah mulai dipasang. Itu juga di bagian sisi kiri. Nah, di sana ya sudah mulai dibentuk. Nanti lebih tengah, lebih tinggi kalau kita perhatikan seperti itu modelnya. Nah, ini dia ya. Jadi di sini juga sudah mulai dilakukan. Nah, bisa dilihat bersama-sama dari kamera udara kita. Mudahan bisa jelas ya. Nah, seperti inilah kondisi yang ada di tribun VVIP yang diperuntukkan nanti khusus di sini untuk para pejabat negara seperti Pak Presiden, Menteri dan lain-lain yang akan menonton untuk balapan yang akan berlangsung di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, kita kembali lagi ke trek lintasan. Kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaannya sudah siap sekali. Tinggal lanjutan yaitu pengecatan di area curb. Di sini sudah dilakukan perapian ya tentunya. Dan di bagian sebelah kanan akan dilanjutkan nanti untuk satu kali lapisan kembali ya, supaya rata dengan area trek lintasan di bagian area first-nya ini yang menuju tikungan kedua yang ada di sini. Begitu juga untuk tikungan ketiga menuju keempat ini, untuk area curbnya masih terus dilakukan pemotongan. Jadi mana yang siap dulu dilakukan pengecoran ya, seperti yang ada di tikungan ke-6 menuju ke-7 saat ini sudah mulai akan selesai untuk pengecoran area curb sendiri. Di sini masih dirapikan ya, para pekerja terlihat di sana masih terus melakukan untuk perapian di bagian penempatan untuk curb nanti di sisi sebelah kiri maupun di bagian kanan trek lintasan ini untuk trek limit ya, masih terus dikerjakan. Ya, kita lanjut kembali. Kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Bisa dilihat bersama-sama di bagian sebelah kiri track lane ya, yang di tengah ini merupakan area curb yang sudah didapatkan untuk pengecoran sampai menuju tikungan ke-7 di depan itu. Untuk tikungan ke-5 sampai ke-6 sudah tersambung
untuk area curb sendiri. Nah, jadi tikungan pertama tadi sampai menuju tikungan kedua sudah ya. Dari tikungan ke-5 menuju ke-7 ini akan tersambung semuanya. Di sana masih terus dilakukan. Begitu juga akan dirapikan nanti di sebelah kiri ini. Masih menunggu tentunya untuk lanjutan. Kita akan terus memantau bersama-sama. Ya, di depan itu masih terlihat pengecoran untuk area curb. Selain itu juga mereka melakukan perapian ya. Jadi ada dua pengerjaan sekaligus. Setelah dirapikan nanti dibuang material tersebut dan dilakukan pengecoran lanjutan. Ya, di sini ya. Di depan sana dilakukan perapian. Kalau memang dianggap kurang lebar sedikit, dilakukan pemotongan di bagian area run off-nya. Maka dari itu sekaligus jalan untuk pengecoran supaya bisa pas nantinya. Nah, ini sudah sampai di sini untuk pemasangan area curb sendiri. Akan dilanjutkan sampai menuju tikungan ke-8. Ya, kita sebelum lanjut ke depan untuk memperhatikan di bagian pengaspalan akan berlanjut, kita lihat dulu untuk kondisi yang ada di tunnel kedua. Nah, ini adalah tunnel kedua yang berada di tikungan ke-8, di mana tunnel kedua ini masih dilakukan untuk pengerjaan lanjutan ya, supaya bisa terselesaikan. Di sini untuk pemasangan lampu semuanya sudah dilakukan untuk lampu penerang di bagian plafon atas ya. Begitu juga untuk tunnel pertama sudah sip sekali untuk mengerjakan di bagian tunnel tersebut. Supaya bisa sip tentunya untuk bisa kita lewati nanti apabila kita mengadakan balapan WSBK maupun tes pramusim MotoGP 2022. Ya, kita lanjut menuju tikungan ke-8 dan ke-9 di area run-off menuju ke jalur entry. Ini sudah dilakukan untuk pengikisan atau pengaplasan ya, untuk posisi nanti disiram dulu sebelum dilakukan lapisan ketiga. Dan di area verge tikungan ke-9 menuju ke-10 sudah dilakukan pengaspalan lapisan pertama kemarin ya, yang kita pantau itu sampai lembur malam. Tentunya menuju tikungan ke-12 sudah tersambung. Dan akan dilanjutkan nanti untuk lapisan ketiga juga sama seperti di bagian trek lintasan. Di bagian sebelah kanan inner surface road, di sana juga untuk pemasangan pagar pembatas di bagian concrete barrier masih berlangsung supaya bisa tersambung semuanya seperti yang ada di belakang itu menuju tikungan ke-10 dan ke-11. Dan di sini di sisi kiri yang ada di sini untuk pengerjaan lanjutan masih berlangsung, dirapikan dulu untuk area track limit yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 di bagian sebelah kirinya. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10 ini. Untuk pengerjaan di bagian baliho besar akan ditaruh di depan bukit itu, di bagian sebelah kanan tikungan ke-10 pasnya. Pengecoran atau pengeboran masih dilakukan di situ untuk penempatan di landmark Pertamina nanti yang akan bertulisan Pertamina tentunya. Baliho besar nanti sudah mulai dilakukan untuk pemerataan di bagian bawahnya maupun pengeboran akan segera dilanjutkan pemasangan tiangnya. Ya, kita lanjut lagi dari tikungan ke-10 menuju ke-11 untuk area verge yang ada di sebelah kanan yang kita bilang kemarin yang di lembur ya. Nah, sudah tersambung tentunya menuju tikungan ke-12. Nah, yang tidak diaspal ini seringkali kita bahas, yang ini akan ditaruh untuk area curb-nya nanti akan dicor ya, dan akan dicat seperti yang kita ketahui untuk merah putih itu nanti. Seperti itu. Begitu juga untuk di bagian sisi kiri, area curb di sini sudah dirapikan. Kemarin para pekerja kita lihat di sana untuk membersihkan dari material yang ada untuk lanjutan pengecoran di bagian sisi sebelah kiri yang ada di sini, area curb tersebut. Dan di bagian sebelah kanan untuk sambungan nanti di tikungan ke-12 ini akan terus dilanjutkan pengaspalan kalau kita perhatikan. Nah, ini dia ya. Jadi nanti akan modelnya tersambung dari belakang sana menuju ke sini. Memang tidak secepat yang kita harapkan ya, tapi terus dilakukan sedikit demi sedikit karena ini sudah memasuki tahap finishing untuk pengerjaan, tinggal dilanjutkan saja. Ya, kita lanjut kembali dari tikungan ke-12 menuju ke-13. Di sini juga untuk area curb sudah dirapikan. Nah, ini kemarin diukur ya dan di-cut sedikit kalau memang, atau dipotong ya kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa Inggris ya di-cut seperti itu ya. Untuk bagian sambungan juga dicek ulang di sana untuk kesiapannya, apakah elevasinya sudah pas,
Kalau belum pas nanti dicek kembali ya, supaya benar-benar sesuai untuk keamanan para pembalap nantinya. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat di bagian sisi sebelah kanan yang ada di sini untuk inner surface road. Di bagian sisi dalam ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan nanti. Di sana dirapikan dulu ya. Begitu juga di jalur luar ini atau zona dalam maksud kita masih dihamparkan, akan dilanjutkan untuk penyambungan dari pengaspalan yang sudah dilakukan menuju ke inner surface road. Di bagian dalam inner surface road masih dilakukan untuk pemadatan ya, maupun penghamparan maksud kita nanti akan dipadatkan dan diaspal. Nanti ban-ban itu akan ditaruh di sini ya. Nah, posisinya seperti ini nanti menuju ke tikungan ke-14 yang sudah dilakukan untuk pengaspalan area inner surface road di bagian pelebarannya. Ya, kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-13 menuju ke-14. Di sini masih menunggu untuk aspal lanjutan lapisan ketiga, baik di sisi sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan ini. Kali ini sudah dilakukan lapisan kedua semuanya ya. Tinggal untuk lanjutan yaitu aspal lapisan ketiga tersebut supaya tersambung menuju tikungan ke-15 sampai ke-17 yang sudah dilakukan untuk aspal lapis ketiga. Untuk curb sendiri di sini masih berlangsung sampai siang ini, bisa kita lihat untuk perapian ya, untuk pengerjaan lanjutan tentunya. Ya, di sini untuk di bagian sebelah kanan sudah mulai dikerjakan di area verge menuju tikungan ke-17, dihamparkan dan dipadatkan untuk dilanjutkan pengaspalan nantinya. Dan kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Di sini bisa diperhatikan untuk taman di bagian tengah itu sudah tumbuh subur ya. Lihat indah tentunya. Tidak akan ditanami dengan pohon-pohon tinggi tentunya, khusus nanti untuk keindahan dan untuk melindungi juga dari suhu yang begitu panas ya, dari lintasan sirkuit Mandalika yang ada di sini supaya tidak terlalu gersang tentunya. Ya, kita berada kembali di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus, di mana awal video kita seperti yang kita lihat di sana untuk pengaspalan lanjutan akan segera dilakukan. Kita tunggu saja ya. Dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat dari situasi dan kondisi yang ada di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali nanti untuk melihat dari progres pengaspalan maupun hasil dari pengerjaan di sore nanti. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.